Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari kembali ya. Tapi mudah-mudahan masih ingat materinya yang Ustadz sudah sampaikan bahwa mengenai atom, ya, kemudian ion, molekul dan senyawa. Ya. Sebelumnya Ustadz izin share dulu materinya mengenai atom ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh siapa? Monggo. Oleh siapa? Ali. Silakan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita ya dan semuanya bisa berjalan dengan lancar belajar hari ini ya. Baik, kita coba mungkin kita kasih studi kasus dulu aja kali ya. Tapi ini juga berhubungan dengan atom sih. Tapi nggak apa-apa. Saya nanya ke kalian, di sini ada berbagai macam profesi, ya nggak? Wah, ada dokter dan sebagainya. Coba kalian ketikan di chat 3 aja deh, 3 profesi yang kalian benar-benar inginkan. Coba silakan. Di chat aja ya, ntar biar Ustadz bacakan. Kira-kira kalian tuh pengen jadi apa sih sebenarnya ya? Coba. Wah, Ali pengen jadi duta besar. Asik. Duta besar lu ya. Mantap. Kalau Rifki petani, arsitek, peternak. Oke. Ini kayaknya lebih ke alam-alam gitu ya, Rifki ya. Oke, coba kalau Zaki jadi investor. Wah, jadi investor kayaknya harus jadi ke IPS ya. Tapi nggak juga sih, sebenarnya semua juga pasti bisa masuk. Kalau Huda, wah ini anak saintek banget kayaknya. Hacker, programmer, sama ilmuwan. Wah, mantap. Kalau Zaki, editor. Wah, kayaknya lebih seneng seni-seni gitu ya, Ki ya. Siap. Kalau Fauzan, sutradara, pembisnis. Wah, ini kayaknya orang film nih. Kayaknya mudah-mudahan sih Fauzan bisa punya film sendiri. Wah. Yahya Ayas, jadi programmer, engineer. Waduh, ini sama kayak Huda juga ya. Ada jadi astronot. Wah, asik. Wah, astronot bukan jadi kayak ini. Ke apa? Ke Mars ya. Sekarang lagi hebohnya ke Mars. Ya. Oke, Zahwan pengusaha. Wih, mantap. Kausar, wah jadi dokter bedah. Ini ngebedahin siapa nih? Orang serem-serem juga ya sekarang malah jadi dokter bedah. Wah, tapi nggak apa-apa. Mantap. Ada pengusaha, reviewer otomotif. Oh, ini kayaknya nonton ini mulu, kayaknya Ridwan Hanif kayaknya. Sama Om Mobi atau sama siapa? Om Pitra. Wah, kayaknya tontonan liburannya kayaknya nonton itu mulu, jadi pengen reviewer otomotif kayaknya ya. Punya mobil, pinjaman mobil. Oke. Ada Yusuf, mudir pesantren berbasis teknologi. Asik. Wah, mantap. Jadi ini kita basic teknologi ya, udah zaman canggih ya. Oke, coba Ustadz tanya ke siapa ya? Kausar coba. Lumayan berat-berat nih. Coba Kausar dinyalainkan coba apa? Mic-nya. Kenapa kamu pengen jadi dokter bedah, pengusaha, sama reviewer otomotif? Kenapa Kausar? Kalau dokter bedah, karena saya ya mana ya, pengen membantu orang gitu, mengobati orang yang sakit gitulah, saat intinya gitu. Mantap. Mulia sekali ya ada ya. Terus kemudian kenapa pengen reviewer otomotif? Ya itu tadi saya suka
suka nontonin juga, Oh, suka yang tadi. otomotif juga, Tat. Oh, ya bagus 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 bagus. Sip. Oke, ya ya bagus ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Semua juga tadi wah udah banyak banget. Ini Ustadz gak ada yang ini ya, gak ada satu yang jawabannya Ustadz saya pengen jadi Ustadz tuh gak ada ya. Ini semua ya. Mudir pesantren. Oh, tadi ya ada tuh ya dari Yusuf ya, mudir pesantren berbasis teknologi. Nggak apa-apa. Jadi memang bahwa kalian apa yang kalian catat di sini kita doakan bareng-bareng semoga tercapai impiannya. Salah satu di antara 3 atau sudah kalian satukan juga bisa kalian jadi kita berdoa mudah-mudahan Allah akan mengabulkan cita-cita kalian. Amin ya. Oke. Nah, artinya bahwa sebenarnya orang itu dulu ya berpikir bahwa kita tuh pengen jadi ini, jadi itu gitu. Tapi kalau kalian mengetahui bahwa zaman ya 1800-an atau abad 18 atau abad 19 itu senangnya itu bukan mungkin kalau sekarang kan senangnya tadi ya, mungkin kalau Ustaz jadi reviewer otomotif, jadi programmer, engineer dan sebagainya. Tapi dulu itu adalah pengen menjadi menemukan sesuatu yang baru gitu. Kalau sekarang kan merasakannya. Kalau dulu tuh pengen menemukan sesuatu. Salah satunya adalah atom. Kalau dulu mungkin berpikir bahwa sebenarnya atom itu kayak gimana sih gitu kan. Kita nggak tahu kan sebenarnya bentuk atom kayak gimana dan sebagainya. Tapi setelah orang berlomba-lomba ya menjadi seorang ilmuwan, maka banyak sekali ilmuwan yang pengen mencoba untuk memecahkan si atom itu sendiri. Nah, maka ada sejarahnya gitu ya. Ya kan setelah kita tahu kan ada model apa aja? Ada Dalton, ya. Ada apa lagi? Masih ingat? Perkembangannya Bohr. tuh ada Rutherford, betul. Kemudian ada apa lagi? Siapa? Niels Bohr. Niels Bohr, betul. Ada siapa lagi? Thomson. J. Thomson, betul ya. Nah, mereka sebenarnya merupakan ilmuwan yang ya kayak kalian gitu. Saya pengen jadi ini, saya pengen jadi ini gitu. Tapi ternyata mereka bukan tercebur ya, tapi emang berkutik di tempat itu sehingga mereka menghasilkan sesuatu yang sampai sekarang terkenang namanya walaupun mereka sudah meninggal. Nah, mereka apa kalian juga bisa jadi seperti mereka gitu ya. Seperti kalau sekarang mungkin ada apa yang punyanya Tesla. Siapa namanya? Ada yang tahu? Elon Ya, Musk. Elon Musk. Elon Musk ini kan sebenarnya dia udah punya perusahaan astronot. Dia punya perusahaan mobil listrik. Dia punya perusahaan di dalam keuangan. Pokoknya banyak banget teknologi yang dia bikin yang sampai sekarang akhirnya nama dia terkenal begitu ya. Nah, kalian juga mungkin dari beberapa apa yang diharapkan kalian itu bisa menjadi terkabul sehingga nama kalian bisa walaupun sudah meninggal, oh ini si ini gitu kan. Kayak Honda. Honda itu ini jadi merek ya. Honda itu kan nama orang, iya enggak? Tapi karena teknologinya semakin bagus sebagainya, tapi orangnya padahal udah meninggal gitu. Tapi dia masih terkenal sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa salah satunya seperti itu. Nah, atom bermulanya dari Dalton. Sebenarnya bisa aja sih sama Thomson gitu. Tapi kan kebetulan tuaan dulu si Dalton gitu ya, lahirnya. Nah, si Dalton itu lahir 1903. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya konsep atom itu gitu ya. Ada beberapa teori yang menyebutkan kata dia. Yang pertama adalah bahwa atom itu sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kan gitu ya. Nah, kemudian ada setiap atom dari unsur yang sama itu identik. Artinya ya kalau misalkan ada benda cuman kecil, bulat, pejal, itu atom namanya. Kata siapa? Kata si Dalton. Terus juga atom dari suatu unsur berbeda dengan atom dari unsur lainnya. Karena unsur itu kan sekarang ya kalau kita lihat itu ada apa aja? Ada oksigen, ada ada karbon. Kemudian ada helium, hidrogen, ya kan, kalium dan sebagainya.
Nah, itu kan memiliki atom masing-masing atau memiliki jenis atom yang berbeda. Ya seperti halnya kayak ada namanya baju dengan ada namanya laptop. Apakah dua benda ini strukturnya sama? Beda kan? Kalau baju kan bahannya dari serat-serat gitu ya. Tapi kalau atom ada bagian dari plastik, dari besi dan sebagainya kan beda. Artinya penyusun atom akan berbeda tergantung unsurnya juga berbeda. Seperti itu kata si atom. Kata si atom. Kemudian juga atom dari suatu unsur dapat bergabung dengan atom dari unsur lainnya dengan perbandingan tertentu. Artinya apa? Contoh kayak misalkan H2O. Dia akan menggabung antara si atom pada hidrogen dengan pada oksigen. Maka dia akan membentuk suatu senyawa namanya adalah H2O. Seperti itu ya. Itu kata teorinya Dalton. Ternyata perkembangan itu mulai tumbuh setelah lahir ilmuwan namanya J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson itu kalau tidak salah kepanjangannya adalah John Joseph Thomson. Ya, dia seorang ahli fisika Inggris. Dia menemukan bahwa di dalam atom itu seperti roti kismis katanya begitu ya. Jadi roti kismis itu ya mungkin analoginya zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin bisa kita amati kayak apa ya, kayak martabak kali ya. Jadi ada buletan, di atasnya itu ya seperti butiran-butiran kacang atau butiran-butiran kismis kata si Thomson. Si butiran itu adalah kumpulan antara negatif dan positif begitu ya. Nah, jadi setelah Thomson dia menemukan ada dua komponen di dalam suatu atom. Itu ada elektron dan ada juga namanya proton atau disebut juga dengan ion positif elektron positif dan negatif begitu. Nah, akan tetapi perkembangan atom ini ternyata nggak sampai situ gitu ya nggak. Kan logikanya kalau misalkan dia punya elektron, punya proton, elektron, proton, dia akan saling berhubungan, ya nggak? Akan saling tarik menarik. Yang terjadi gimana? Yang terjadi ya tidak akan adanya sistem berjalan dengan semestinya. Contoh kayak gini. Misalkan Tuhan kita itu nggak satu. Nah, wah ini filosofinya terlalu tinggi sama Tuhan ya. Kalau Tuhan banyak kira-kira gimana? Coba. Kalau Tuhan banyak kira-kira gimana nih? Gak berat. Berantem tat. Berantem Apa, sama Ki? saingan. Perintahnya Hah? tumpang tindih. Bawahnya tumpang tindih. Tumpang tindih gimana, Li? Perintahnya, Bentrok. perintah. Oh, perintahnya. Oh, kata si Tuhan A, wah ini harus begini. Wah, kata Tuhan B, enggak, itu harus begitu. Ya enggak? Itu akan apa? Tidak seimbang. Ya enggak? Makanya Tuhan itu satu, ya kan? Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa ternyata di dalam atom pun sama gitu. Tidak hanya atom. Kita juga yang namanya tata surya, ya. Pusatnya kan cuma satu, matahari, ya enggak? Coba kalau mataharinya banyak, wah itu juga tidak akan seimbang, ya kan? Nah, ini juga atom juga sama. Kalau misalkan dia tidak punya satu inti, maka akan berantakan. Nah, kata siapa? Itu omongannya kata si Ernest Rutherford. Kata dia seperti itu. Jadi kalau misalkan ini enggak, wah ini acak-acakan nih, kalau acak-acakan ini enggak akan ada yang ngatur gitu kan. Nah, si Rutherford bilang bahwa semua itu pasti punya intinya. Gitu ya, pasti punya inti yang ibarat kata mengitari ya pusatnya gitu ya. Nah, gambarannya seperti ini model atomnya. Dia bentuk bahwa intinya itu selalu positif dan yang mengitari adalah yang negatif atau elektron. Tapi, ya kan, gagasan ini juga jauh lebih bagus dibandingkan dengan gagasannya si Thomson. Cuman, Rutherford itu ternyata punya anak buah nih, punya murid. Namanya Niels Bohr. Kata Bohr, dia menyebutkan bahwa kalau misalkan inti atom itu hanya positif aja, akhirnya apa? Akhirnya ya si elektron akan ketarik semua, ya kan? Sama siapa? Sama si proton, ya kan? Akan ketarik nih semua. Kalau udah ketarik gimana? Ya nggak akan bergerak juga, akan diam di situ, ya kan? Contoh misalkan kayak kamu ke sekolah, tujuan kamu kan apa?
mencari ilmu. Tadi kan tujuan kamu pengen jadi pengusaha, pengen jadi editor, pengen jadi programmer, astronot. Tujuannya satu kan? Itu misalkan. Tapi apakah menuju tujuan itu tidak dibarengi dengan tujuan lain? Iya. Misalkan kita mau jadi astronot, maka kita harus ngapain? Kita harus belajar A, belajar B, belajar C, sehingga tujuannya tercapai. Kan begitu ya? Nah, tapi kalau misalkan kita nggak punya landasan lain, kita akan ketarik sama tujuan itu dan akan menyatu dengan sana, akhirnya ya tujuan kita nggak tercapai karena kita nggak punya landasan. Ini juga sama. Kalau misalkan ada elektron, ada proton positif di tengah-tengah, elektronnya masuk, akan menyatu. Ya udah, akhirnya diam. Kalau diam kan nggak hidup. Sedangkan atom itu hidup, kayak manusia lah. Manusia itu kan tersusun dari atom, ya kan? Apakah manusianya akan mati? Tidak. Manusia itu akan selalu hidup. Nah, dengan hidup dengan apa? Ya dengan atomnya selalu hidup. Artinya atom itu selalu bergerak. Begitu. Nah, makanya kata Bohr enggak gitu. Makanya atom itu intinya harus ada yang netral, penyeimbang. Makanya pada Bohr ada yang disebut dengan namanya neutron. Jadi di dalam inti itu selain tadi ada proton, ada neutron atau sebagai penyeimbang. Bahwa elektron tidak akan masuk ke dalam inti atom jika ada neutron di dalamnya. Nah, itulah perkembangan atom itu sendiri. Oke, nah sampai sini kira-kira ada pertanyaan terkait sejarahnya? Ada pertanyaan? Coba. Tidak ada? Tidak. Oh, tidak. Oke. Nah, sekarang Ustadz akan memperlihatkan perkembangan teknologi pada atom, ya, berhubungan dengan bahan yang diperlukan saat ini. Nah, apa teknologinya? Teknologinya adalah nanoteknologi. Jadi sekarang itu teknologi semakin canggih ya. Tidak hanya teknologi, tapi juga bahan-bahan seperti kain dan sebagainya juga ada nanoteknologi. Oke, coba kalian saksikan ya. Seperti inilah teknologi. Silakan dulu videonya.
Oke. Coba tadi sudah lihat ya videonya. Nah, itu merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Jadi itu merupakan nanoteknologi yang dibuat dari struktur atom ke dalam sifat bahan itu sendiri. Nah, sekarang Ustadz kasih waktu 5 menit ke kalian, tulis kira-kira kesimpulan dari video tadi. Menurut kamu hubungkan dengan atom seperti apa dan bagaimana perkembangannya dan bagaimana pendapat kalian. Nanti Ustadz akan tanya ke kalian, jadi silakan catat, tulis ya kesimpulan dari video tersebut ya. Silakan untuk dicatat. Oke, sudah semua dicatat? Oke, baik. Ustadz random aja ya. Kita tanya coba ke Ali Noval. Coba Ali, silakan buat mic-nya dinyalakan. Ya, Ya, menurut Ali bagaimana Ali? jadi menurut saya yang teknologi di dalam video itu bisa cairan yang disemprotkan ke benda itu bisa memisahkan benda cair. Jadinya ketika benda padat dimasukkan ke benda cair, benda cairnya tidak akan menempel pada benda padat itu. Oke, itu karena apa kira-kira Ali? Karena apa ya? Karena apa? Oke, coba Ustadz tanya ke Zaki, coba. Nah, coba Zaki Farisul Haq. Oke, nah Ali kan tadi kata Ali begini gitu ya. Coba menurut Zaki gimana? Ki? Sama, Zat, sama.
Oh, punya harus kalian udah ada waktu untuk kalian nyatet. Oh, kok sama semua isinya? Coba menurut Jaki gimana? Maksudnya apa Sat, dari video itu? Betul, betul. Eh maksudnya itu apa ya? Coba. Yang kamu Ya, dapatkan di video itu gimana? ya, jadi kalau pakai zat itu terus kita semprot ke beberapa benda itu dia itu tidak akan kotor Sat. Oke, tidak ada yang kotor. Oke, Ya. siap. Oke, coba. Sekarang coba saya tanya ke Abdullah Rifki Al-Hafiz. Coba Rifki, gimana pandangan kamu terkait apa namanya atom sendiri, kemudian bahan itu ya dengan teknologi yang video tersebut itu bagaimana Ki menurut kamu? Menurut saya ya ada atom yang dirubah gitu Tat, intinya. Atomnya yang dirubah ya? Oke, Iya. oke, oke. Nanti struktur atomnya ya yang dirubah. Oke, oke. Coba Ustadz sekarang lanjut ke Haris Al-Ghifari. Haris, bisa dinyalakan mic-nya? Haris kedengaran suara Ustadz? Kok Harisnya diam? Oke, kita mungkin audionya terganggu kali ya. Coba kita ke Abdullah Asyam. Asyam, bisa dinyalakan audionya? Iya, silakan. Oh iya, oke, oke, oke. Gimana Asyam menurut kamu? Gimana Sam? Suaranya nggak kedengeran ya? Enggak ya? Oh ya udah, kita lewat dulu Sam ya. Coba Kausar Rashad Takanugroho. Kausar, menurut kamu bagaimana pandangannya? Pandangan saya, kita jadi mengerti teknologi zaman sekarang itu makin canggih kan. Mesin canggih ya, betul, betul, Makin betul. Terus? itu aja Tat. Oke, ya udah. Oke, coba sekarang Huda Robani. Ya, Huda. Gimana Huda? Ya, Ya, bagaimana menurut kamu? kalau menurut saya itu menyampur alias tolak menolak karena sama. Karena apa? Karena atomnya muatannya sama. Oke, struktur atomnya sama gitu ya, sehingga komponen ketika dicampurkan ternyata dia tolak menolak ya. Ya. Oh iya. Oke, 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 oke. Sip, sip, sip. Baik. Coba Samil Aulia, Samil. Samil. Ya, silakan coba menurut kamu gimana, Mil? Gimana, Mil? Jeng jeng. Hah? Ayo, gimana menurut kamu? Coba belajar bicara. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Teknologi. Teknologinya. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi kata Samil mungkin sama juga dengan Kausar ya. Apa namanya? Pandangannya adalah bagaimana perkembangan teknologi seperti itu mungkin Mil ya. Oke, baik. Coba Zaki Evan Pratama. Bagaimana Zaki? Ya Tat? Ya, menurut kamu bagaimana? Ya gara-gara kemajuan teknologi jadinya kalau ada cairan gitu kalau misalnya disemprotin jadi nggak kena kotorannya gitu, nggak kena kotoran langsung larut. Ya, jadi bukan karena struktur atomnya ya, karena teknologinya ya. Oke. Iya mungkin Oke. struktur atom juga. Oh ya. Oke, coba
Afif Salman Al-Farisi. Afif, Iya Ustadz. bagaimana menurut kamu? Eh, apa Ustadz? Gimana Ustadz? Dari video tadi, itu menurut kamu pandangannya bagaimana? Oh, Afwan Ustadz, saya eh, apa? Baru masuk Ustadz tadi. Oh, Videonya belum ini kelihatan full. oh iya dah. Oke, next. Oke, gak apa-apa. Oke, Ustaz coba tanya ke Ada Zahrul. Ada tidak? Ada? Oh, ada. Ada, Oke. Ada. Ada. Saya ini kayak begini. Ada gimana menurut kamu pandangannya? Ini kan pakai nanoteknologi, Betul. jadi kayak daun talas, air di atas daun talas gitu kan. Ya, Kayaknya. benar. Ya, lebih tepatnya memang seperti itu. Jadi yang membuat orang kan berpikir ya, kenapa kok daun talas bisa seperti itu? Maka dia melihat struktur atomnya, begitu ya. Yang ternyata tadi ya dari kalian sudah menjelaskan, gitu ya, sudah cukup menjelaskan. Tapi kita lihat juga pandangan yang lain, kira-kira bagaimana? Sekarang Ustaz tanya ke Yahya Ayas. Yahya Ayas, bagaimana Yahya? Berdasarkan video tersebut, ilmu unsur atom dapat diaplikasikan pada sebuah permukaan benda yang tidak dapat menyerap air. Tidak dapat dilapisi air. Oke. Jadi lebih kepada hasil dari teknologinya ya yang kamu soroti ya. Yes, Oke. Coba Farhan, Muhammad Farhan. Ya, Farhan bisa dinyalakan suaranya? Udah nyala belum? Ya, sudah nyala. Bagaimana Farhan? Pandangan kamu bagaimana? Yaitu atom kayak menghalangi objek lain untuk menempel. Jadi atom lain tuh bisa menghalangi objek lain gitu ya. Jadi struktur atomnya ya. Ya oke. Siap. Coba kita lanjut ke Aflah. Aflah, bagaimana Aflah? Pandangan kamu? Kalau pendapat saya sama kayak Rifki dat. Ya, unsur atomnya berubah. Unsur atomnya yang dirubah. Ya. Oke, jadi struktur dari atomnya diganti gitu ya. Ya. Oke, digantinya menjadi apa tuh? Aflah? Atau pokoknya diganti aja gitu. Pokoknya diganti lah. Oke, baik. Nah, coba Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz, gimana Ahmad Hafiz? Ada Ahmad Hafiz? Bisa di-on kan suaranya? Ya Ustaz. Ya. Saya sama kayak Gimana? Hafiz? Bedaan struktur atom. Oh gitu. Jadi struktur atomnya sama. Berarti oke. Ini kalau Ustaz tanya ke bawah lagi kayaknya sama-sama semuanya. Oke, jadi baik. Artinya bahwa kalau Ustaz simpulkan dari pandangan teman-teman semua bahwa sebenarnya nanoteknologi tidak hanya dari sejarahnya ketika orang berpikir, wah talas kok bisa ya seperti itu gitu kan? Kok bisa ada air dikasih disemprotkan ke daun talas kok dia nggak nempel gitu kan? Maka orang itu berpikir bahwa ada struktur daun itu bagaimana dibandingkan dengan struktur daun yang lainnya kan begitu. Oh ternyata memiliki struktur atom yang lebih rapat dan yang berbeda. Namanya nanoteknologi. Nano itu kan ukurannya sangat kecil ya. Kalau di 10 pangkatnya 10 pangkat minus 9 atau sama juga dengan 0,000000001 misalkan. Jadi sangat kecil sekali sehingga teknologi dengan ukuran kecil itu bisa, contoh kayak gini ya. Kita punya kulit kan punya pori-pori, ya enggak? Pori-porinya itu kan pasti punya ukurannya, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mengatur ukuran pori-pori tersebut? Nah, dengan cara ada teknologinya yang disebut dengan nanoteknologi, sehingga ukuran pada pori-pori itu kita bisa dikecilkan lagi
sehingga komponen luar itu akan sulit untuk masuk ke dalam bahan tersebut. Salah satunya tadi ya, ada sepatu, kemudian ada celana, ada apa lagi tuh? Banyak lah ya tadi yang sudah ditampilkan pada video tersebut. Dan sebenarnya nanoteknologi ini tidak hanya dalam bahan-bahan seperti tadi, tapi juga digunakan pada bidang teknologi seperti pesawat gitu ya. Salah satunya pesawat itu sekarang sudah menggunakan nanoteknologi. Kalau pesawat tidak menggunakan nanoteknologi atau mobil lah ya, tidak menggunakan nanoteknologi, maka pesawat itu akan mudah panas. Karena kan udara luar itu cepat mudah masuk ya. Dengan pori-pori yang tadi sehingga mudah masuk, sehingga kandungan mesinnya akan jauh lebih panas. Berbeda dengan teknologi yang udah dengan nanoteknologi. Dia akan lebih sulit ya udara luar untuk masuk ke dalam sana, sehingga ada proses yang dinamakan dengan pendinginan suhu dalam ruangan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bahan yang lain seperti itu. Sederhananya seperti itulah ya. Jadi untuk saat ini jauh lebih berkembang, jauh lebih berkembang. Tadi kan kata kamu, saya pengen jadi programmer, saya pengen jadi engineering. Nah tadi kan ada yang engineering. Nah orang-orang engineer itu juga harus tahu masalah ini, karena akan belajar tentang masalah fisika material. Wah ini jauh banget. Intinya adalah mulai dari atom sendiri itu berguna bagi pembuatan barang-barang seperti saat ini ya. Gitu. Jadi mulai dari mana? Dari atom seperti itu. Jadi profesi-profesi kalian tuh ternyata berhubungan ya, ternyata dengan atom sendiri ya, seperti itu. Jadi itulah hubungan sejarah antara atom dan perkembangan atom menuju barang-barang yang saat ini digunakan. Mungkin itu aja ya yang hari ini Ustaz sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat tersampaikan ke kalian, mudah-mudahan kalian akan menjadi profesi-profesi itu bisa mengembangkan ya. Tidak hanya menghafal teorinya saja, tapi setidaknya bisa mengembangkan apa yang kalian dapatkan dari teori tersebut. Itu aja mungkin dari Ustadz. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahalamin. Sekian dari Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.